New Narrative organized a series of democracy classrooms focusing on Malaysia. Berpikir gak aktor intelektualnya juga siapa? Lu baca tuh, New Narrative udah nyiapin itu juga. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Povlitik. Kocak. Malaysia dan Singapura berantem guys. Dan Indonesia, kita ya nonton aja sambil ngopi. Kemarin sudah kita bahas guys, kabar Menteri Dalam Negeri Singapura yang akhirnya sadar juga bahwa George Soros dan Amerika Serikat telah menyeting Singapura untuk jadi berangkas nyimpen duit para mafia. Nah, ternyata masih lanjut nih guys. Singapura akhirnya ngebongkar juga bahwa Malaysia terlibat dalam operasi ini. Wah, makin seru nih guys ceritanya. Ya udah, berantem aja deh kalian ini ya, saling bongkar sana. Indonesia nonton aja dari sini. Gimana guys? Langsung aja kita ke videonya. There have also been others beyond these concerns. Others who have been actively trying to put out misinformation about the bill. Chief amongst them, Mr. Tham and Ms. Kirsten Han. Tham and Han, as I said in 2019 in the conference, take money from George Soros. Some of you may recall Soros Open Society Foundation's OSF has a history of getting involved in the domestic politics of sovereign countries. So in 2018, Accra rejected Tham and Han's attempt to register a company funded by OSF to organize democracy classroom sessions in Singapore. They have set up an organization called New Narrative, which receives significant foreign funding. Wow. New Narrative organized a series of democracy classrooms focusing on Malaysia and supported by the US Embassy in Kuala Lumpur. Make no mistake about it, we will say no to that in Singapore. You can organize democracy classrooms. We have no issues. Anyone can organize, anyone can criticize the current state of democracy, but it cannot be funded by Soros or the US Embassy or any other embassy. Waduh, kenapa nih ya? Menteri Singapura tiba-tiba juga nyebut soal media yang bernama New Narrative guys. Dan disebut-sebut juga ini berpusatnya di Malaysia. Kenapa nih? Apakah Singapura udah mulai sadar kalau Malaysia juga telah menjadi tangan kotor Amerika buat ngerjain mereka? Wah, tapi kenapa selama ini kita yang disalahin coba? Bahkan ya, lu tahu nggak demo RUU TNI segala macem? Lu pernah berpikir nggak aktor intelektualnya juga siapa? Lu baca tuh, New Narrative udah nyiapin itu juga. Gimana cara bikin demo yang baik dan benar? Gimana cara lakukan manipulasi di media massa? Udah disiapin nih sama New Narrative guys. Lu harusnya bertanya-tanya, New Narrative ini media mana? Ternyata New Narrative ini adalah media dari Malaysia. Dan mereka udah berulang kali media-media Malaysia ini berusaha melakukan proyek-proyek propaganda di Indonesia. Ngeri banget loh. Dan secara sistematis dilakukan. So lu harus bertanya-tanya. Oh ternyata Project Green Pink, RUU TNI, Indonesia Gelap, Indonesia Biru, Garuda Menangis segala macam itu semua rekayasa yang dibuat oleh LSM ini. LSM asing yang bekerja dengan LSM lokal, bekerja dengan universitas lokal, bekerja dengan para pengkhianat bangsa di dalam negeri. Dan mereka ambil source itu dari mana? Dari lembaga salah satunya New Narrative. Dan lu harusnya bertanya-tanya apa sih project media-media Malaysia ini? Rencana mereka apa sih buat Indonesia? Menurut lu mereka membuat rencana baik, rancangan yang bagus buat bangsa kita? Enggak. Karena apa? Lu cek New Narrative ini sumber dananya dari mana guys? Ini fakta loh. New Narrative faktanya sudah pernah mendapatkan duit miliaran dari OSF. OSF itu apa? Open Society Foundation. OSF itu adalah yayasan punya George Soros. Ya kali menurut lu George Soros bagi-bagi duit miliaran buat apa? Buat buka bareng, buat sumbangan kemanusiaan di Indonesia. Ya kali bro, lu pikir lah emang dia lembaga amal? Bukan, lembaga provokasi. So kalau lu sudah sadar New Narrative dapat duit dari Open Society Foundation, yayasannya George Soros, dan lu udah tahu ya agenda George Soros di Indonesia bukan agenda kebaikan, enggak, agenda porak-poranda seperti dia menghancurkan kita di tahun 98. Nih, udah dibongkar juga nih sama Bang Benix guys, kalau media New Narrative ini adalah media Malaysia yang didanai oleh Amerika, oleh OSF, oleh George Soros guys, dan bukan cuma Singapura aja.
Tapi propaganda itu juga akan ditujukan kepada Indonesia. Kita ternyata juga udah ditarget, guys. Terus apa dong yang harus kita lakukan, guys? Waspada intervensi narasi. Kenapa? Kita perlu kritis ngelihat aliran dana di balik sebuah isu negara. Baru-baru ini kan viral ya, media The Sunday Guardian ngungkapin dokumen soal aliran dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dan gak main-main teman-teman, angkanya mencapai 30 miliar rupiahan. Nah, dokumen itu bilang, kalau Open Society Foundation milik George Soros ngucurin dana buat mobilisasi massa, kepemimpinan muda, sampai buat ngerangkul tokoh agama dan akademisi. Kita nggak bilang kalau NGO nerima dana asing itu ilegal, karena ya sah-sah aja. Tapi kita harus lihat jeli polanya juga. Masalahnya muncul ketika dana ini dipakai buat ngebentuk persepsi lewat propaganda half-truth. Misalnya, kalian punya 7 keberhasilan dan 3 kekurangan. Nah, lewat pendanaan ini, yang 3 kekurangan itu digoreng habis-habisan berkali-kali lipat. Sampai kesannya negara ini isinya cuma keburukan aja. Logikanya teman-teman, setiap donor pasti punya kepentingan. Nah, ketika narasi ketidakpercayaan terus dipompa ke masyarakat, semua media ngepost hal yang sama tanpa validasi, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Pihak asing seneng loh masyarakat teradu domba, karena ada celah buat mereka masuk ngerenggut aset kita, saham kita jeblok, rakyat sengsara, dan misal negara kita amit-amit chaos kayak Nepal atau 98, pemulihannya puluhan tahun. Mau cepat, ya IMF, so-soan kasih pinjaman uang dengan maksud dan tujuan tertentu. Menjaga Indonesia bukan cuma tugas aparat kan, tapi tugas kita buat tetap pakai nalar kritis supaya nggak jadi pion dalam agenda yang cuma mau nyari untung dari kekacauan di negeri ini. Terus misalkan muncul sebuah pertanyaan, kita harus ngapain bang gitu loh. Teman-teman mungkin bisa sadar ya, sekarang ada DFK, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hoax, dan AI apapun itu. Teman-teman wajib validasi, wajib cek fakta, wajib pantau ini berita valid atau enggak. Ada AI itu alat untuk membantu, bukan untuk nge-framing sebuah hal menjadi sebuah fitnah. Yang harus kita lakukan adalah waspada dan tetap kritis, guys. Ya kalau aja ada media-media yang narasinya kok udah mulai aneh-aneh dan gak masuk akal dan terasa ada yang janggal, bisa-bisa memang udah disusupi dana dari Soros atau Amerika. Makanya guys, kalau ada berita-berita jangan kita telan mentah-mentah begitu aja ya kan. Harus kita cari validasinya dulu. Harus kita cross check dulu tuh faktanya bagaimana. Karena tujuan dari pemberian dana oleh OSF atau Amerika atau Soros itu ya bukan semata-mata mau ngasih duit aja buat kita ngopi atau jajan, bukan. Tapi ternyata ada agenda yang lebih kejam lagi, guys. Salah satunya yang nyuri aset-aset kita. Rusia Turki larang OSF milik George Soros. Indonesia jangan sampai kecolongan. Hari ini banyak yang ragu. Apakah benar ada pengaruh George Soros yang bekerja diam-diam melalui media hingga LSM? Tapi dunia lebih dulu sadar. Satu persatu negara sudah mengambil sikap tegas. Rusia menyebutnya ancaman, Hungaria mendorongnya keluar, Pakistan menghentikan operasionalnya, dan Turki menutup aktivitasnya karena dianggap mengganggu stabilitas nasional. Semua ini bukan kebetulan, ini pola. Negara-negara itu melihat sesuatu yang sama. Stabilitas dan kedaulatan mereka pelan-pelan dirusak. Dan hari ini muncul dugaan aliran dana jutaan dolar dari OSF ke LSM Indonesia. Apakah ini murni bantuan atau ada agenda besar yang bekerja dalam diam? Itulah sebabnya banyak negara tidak menunggu. Mereka memilih bertindak, membatasi, bahkan melarang. Karena bagi mereka, menjaga kedaulatan bukan hanya menjaga soal batas wilayah, tapi menjaga pikiran, arah, dan masa depan bangsa. Dan hari ini Indonesia dihadapkan pada pilihan yang tak bisa diabaikan, tetap diam atau mulai sadar dan bertindak. Salam Pancasila, Biro. Masa iya banyak negara termasuk Rusia ya bahkan yang sudah melarang organisasi George Soros ini beroperasi. Ya kali kita nggak mengambil pelajaran dari sini ya kan. Sekelas negara besar aja tuh melarang. Masa iya kita masih menganggap dana dari Soros ini tuh biasa aja, guys. Heads first man, nggak mungkin nggak gue tanyain. Lu beneran antek-antek Soros? Gimana ceritanya? Pertanyaan gue adalah gimana ceritanya Selyos mendapatkan hibah? Itu kan rame banget ya, udah semua orang udah tahu ya. Open Society Foundations. Dan kenapa lu yang disorot banget? Padahal kalau kita sortir di Indonesia itu ada banyak penerimanya. Itu juga bingung juga.
Soros tuh umurnya 97 tahun tuh. Ya. Diajak ngopi aja belum pernah kan. Lu apa gua? Iya. Antek itu kan berarti gimana tuh definisinya? Jadi gini, kalau orang mau tahu misalkan danain risetnya dari apa sih? Sebenarnya kan pendanaan kita tuh banyak banget dari beragam jenis. Ya. Contoh, ibunya Selyos itu siapa? Ibunya Selyos itu University of Warwick di UK. Ya kan, gue sendiri dapat British Academy Awards untuk grants ya, untuk grants. Jadi artinya hibah kita tuh sebagian itu dari kampus. Ya. Itu satu. Nah, kelihatannya memang nggak ada bahan lain. Jadi bahannya dulu pernah dicoba tuh November itu udah mulai kenceng soal LPDP. Jadi tandain tuh anak-anak Selyos yang dapat beasiswa LPDP itu dianggap pengkhianat bangsa, udah dibayarin negara, tapi nggak kemakan gitu. Publik kelihatannya juga nganggapnya apaan sih gitu ya. Nah dicoba lagi yang lain. Nah terakhir ini adalah antek-antek asing kan, antek-antek asing. Kalau kita mau versus antek-antek asing gitu kan, yang di sebelah situ, yang di istana, memang terima hibahnya dari mana itu? Jadi kalau ini sampai kedengeran ke Bill and Gates Foundation, itu dana kesehatannya bisa nggak jalan itu di Kementerian Kesehatan. Jadi artinya penerima hibah atau dana dari luar negeri itu bukan hal yang aneh sih. Kenapa? Beasiswa LPDP aja deh, itu banyak kombinasi dari pemerintah negara lain kok. Betul. Ya betul kan? Ada yang kalau nggak salah dari Australia gitu salah satunya. Amerika juga tuh Fulbright itu juga kan kerjasamanya sama itu ya. Nah jadi kelihatannya pertanyaannya itu bukan apakah ini hibah ya. Oke. Apakah ini bukan hibah yang dipermasalahkan apa melanggar hukum? Enggak, kita bayar pajak gitu. Jadi permasalahannya ini adalah kill the messenger. Oh, itu lo nangkapnya gitu. Iya, nangkapnya gitu. Kenapa? Nah ini nih yang jadi catatan penting nih. Setelah antek-antek asing tuh rame, setelah soras sosro itu rame gitu ya, undangan dari kementerian banyak banget. Ke lu? Iya. Malah dirangkul dong, bagus dong. Nah masalahnya kita bilang dong, udah efisiensi kan pemerintah, nggak ada dana buat konsultasi atau riset kan kita bantuin. Ya kan? Nah, kita tuh penerima 0 rupiah APBN, nggak makan pajak tuh kita kan, gitu. Kita bantuin nih, udah dibantu, kita datang presentasi hasil riset, pakai diancam segala. Iya dong. Di sesi presentasi diancam ya atau gimana? Bukan. Oh di luar. Iya maksudnya nggak tahu bagian mana gitu kan. Termasuk soros itu kan. LPDP pengkhianat bangsa dan lain-lain. Yang terakhir ini kan ancamannya udah mulai mengarah pada tit gitu kan. Itu kan maksudnya nggak tahu terima kasih banget sih. Tapi memang sudah bukan rahasia umum guys ya, kalau Soros ini menyasar media-media lokal juga, nggak cuma di Malaysia tapi juga di Indonesia. Dan parahnya kayak begini nih ya, udah ketangkep basah mendapatkan kucuran dana dari Soros tapi masih mengelak juga, masih ngeles juga. Ini ya, mungkin ya, koreksi kalau kita salah guys, jiwa nasionalismenya belum gede-gede banget gitu. Jadi yang dipikirkan masih sesuatu hal yang lain, bukan nasionalisme, padahal negara kita ini kaya banget ya kan. Kalau sampai nih mereka gadaikan, aduh ruginya kita sih, ya enggak? Saya ucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar. Bagi penduduk yang begitu ramai, Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu, kita akan berusaha supaya melakukan pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian, khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan pihak kami khasnya MARDI, yaitu satu badan penyelidikan Malaysia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat tukar-tukar, terutama sekali menambah sama hal teknologi dan Tapi ternyata Malaysia nggak berani loh guys sama kita ya. Mereka udah berani nyerang-nyerang Singapura, tapi mereka justru nggak berani sama kita. Bahkan sampai nih ya, menterinya aja tuh terang-terangan minta ke Indonesia
minta beras guys, dan minta diajarin juga nih teknologi tanam kita. Gue lagi di supermarket Malaysia dan gue mau buktiin satu hal. Produk Indonesia itu diam-diam menguasain pasar di sini. Coba lihat ini, bawang goreng. Ini bukan cuma produk, ini udah jadi kebutuhan harian mereka. Artinya, marketnya repeat order. Ada juga bubuk kunyit, rempah khas Indonesia. Margin tinggi, ringan dikirim, demand stabil. Ada sambal, terus kopi nih, brand lokal Malaysia. Tapi blendnya dari Indonesia. Artinya apa? Mereka jual brand, kita yang supply bahan baku. Yang lebih menarik lagi, Sabah Tea. Ini teh terkenal banget di Sabah, tapi sebagian bahan campurannya kayak cinnamon, lemongrass, bahkan sampai bahan baku tehnya dari Indonesia juga. Dan masih banyak produk lain seperti vanila, rempah, hingga seafood. Masalahnya banyak orang Indonesia tuh nggak sadar, mereka kira ekspor tuh jauh dan rumit, padahal potensi produk Indonesia tuh tersebar luas di mana-mana. Nah, kalau kalian mau ambil peluang ini dan belajar ekspor dari nol, komen aja mulai, nanti akan kami DM untuk kirim akses ke Zoom Bida Ekspor berikut. Kan ya, produk-produk Indonesia ini sudah menguasai market Malaysia guys ya. Gimana mereka nggak takut sama kita, gimana mereka jadi nggak berani sama kita ya. Ibaratnya aja, kalau mereka mau makan, mereka harus minta dulu ke Indonesia. Nggak akan keisi tuh perut kalau nggak minta dulu sama Indonesia guys. Ya kali masih mau macem-macem juga. Wakil Perdana Menterinya Singapura lagi panik gara-gara kebijakan ekspor satu pintunya Presiden Prabowo. Nih liatin dulu. With regard to export policies of individual countries, I think the situation and environment are different. Every country have their own concerns and priorities. We'll continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Harusnya paham dong kenapa Indonesia belakangan mendapatkan serangan bertubi-tubi, termasuk juga ada keanomalian masalah outflow yang ngalir ke arah sana tuh. Makanya jadi negara yang nggak punya sumber daya alam itu nggak usah belagu. Selama ini sok-sok jadi cangkangnya Amerika di Asia, nekan-nekan Indonesia. Ya selama ini sih memang nikmatin tuh hasil kecurangan daripada transfer pricing dan under invoicing. Tapi masalahnya Presiden Indonesia sekarang awas banget, dan sekarang bikin kebijakan ekspor satu pintu, yang mana lu nggak bisa lagi menikmati hasil kecurangan itu seenak-enaknya. Makanya sekarang lu istilahnya kayak ngemis biar tetap kerja sama Indonesia. No, mamam SGD tuh. Yang gini nih, yang sedang diberantas dan diberesin sama Presiden Prabowo. Supaya nggak bocor lagi ke negara sebelah, mending kita nikmati sendiri. Kalau lu warga Indonesia yang masih sayang Indonesia dan benar-benar cinta sama Indonesia, bukan sel Indonesia yang halusnya suarain, tapi sel Singapura. Karena kita harus lepas daripada jeratan lintah seperti mereka yang selalu memanfaatkan kita hanya demi keuntungan mereka. The rest just for yourself, don't get lost in the noise. Sebenarnya bukan Malaysia aja guys yang nggak berani sama negara kita, tapi Singapura pun sebenarnya tuh juga nggak berani-berani amat guys melawan Indonesia. Tuh ya, buktinya waktu kemarin mereka menggaungkan sel Indonesia, dan langsung kita kasih balesan sel Singapura, kicep kan mereka. Atau jangan-jangan sel Indonesia itu sebenarnya adalah permainan dari Malaysia untuk meminjam Singapura untuk menyerang Indonesia. Karena kan Malaysia lagi kelaparan tuh ya. Terus biar tetap bisa bekerja sama mendapatkan produk beras dan juga pangan dari kita, tapi mereka pengen menyerang kita juga, jadi pinjem namanya Singapura gitu. Atau gimana guys kalau menurut kalian nih? Coba tulis analisa kalian di kolom komentar ya. Tapi sepertinya guys ya, Singapura ini beneran udah mulai sadar nih. Nih ya, dilansir dari CNBC Indonesia nih, skandal pencucian uang terbesar guncang Singapura. Apakah ini artinya Singapura sudah benar-benar sadar guys kalau selama ini dimanfaatkan untuk jadi dompet para mafia, dimanfaatkan oleh cangkang dia tuh atau induk dia tuh Amerika. Pemerintah Singapura membongkar salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia. Adapun aset yang disita dari kasus ini mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 43,68 triliun rupiah. Kasus ini tercium pada 2021 ketika pihak berwenang melihat kemungkinan dokumen palsu yang digunakan untuk meyakinkan sumber dana di rekening Bank Singapura. Agar para tersangka tidak curiga, maka dibuat kelompok kecil petugas kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Setelah penyelidikan ekstensif pada 2022, polisi mengungkap jaringan orang yang diduga mentransfer uang ke Singapura dari luar negeri yang diduga diperoleh dari kegiatan kriminal. Beberapa orang terikat hubungan keluarga.
Aset yang disita tersebut mencakup 152 properti dan 62 kendaraan dengan perkiraan nilai lebih dari 1,24 miliar dolar Amerika Serikat, uang di rekening bank berjumlah lebih dari 1,45 miliar dolar Amerika Serikat, dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai lebih dari 76 juta dolar Amerika Serikat. Barang lainnya termasuk ribuan botol minuman keras dan anggur, mata uang kripto senilai lebih dari 38 juta dolar Amerika Serikat, 68 batangan emas, 294 tas mewah, 164 jam tangan bermerek, dan 546 perhiasan. Terus kalau udah sadar begini, Singapura buru-buru nih mau bersih-bersih sistem mereka gitu apa gimana nih? Tapi telat gak sih guys? Karena mereka udah ubrak-abrik Indonesia juga ya kan? Bahkan mereka juga sengaja banget kan ngerjain Indonesia guys. Lagi-lagian juga ya mereka sendiri nih ya yang selama ini berusaha untuk melindungi maling. Jadi ya begitu, ketularan kan kelakuannya sama aja kayak maling. Makanya sadar kalian, kalau cari temen itu yang baik-baik aja, bergaul sama negara yang baik-baik aja. Jangan sama negara maling, ntar ketularan sendiri. Ya enggak guys? Gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita sudahi dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Gantengnya